Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Imon Syam dengan NIM D101211042 akan memaparkan tugas mata kuliah perencanaan transportasi yang di mana saya mengambil isu terkait pertimbangan dalam menetapkan tarif angkutan umum. Jadi, adapun latar belakang saya mengambil isu ini dikarenakan keberadaan teman bus yang di mana pada awal pengoperasiannya tidak dikenakan biaya atau gratis. Namun, di tengah-tengah perjalanan ataupun tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 sudah menetapkan tarif yang di mana tarifnya itu di 4 koridor semuanya menetapkan tarif dengan harga yang sama yaitu dengan harga 4.600. Karena alasan tersebutlah sehingga saya mengambil isu ini dan bertanya-tanya apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan tarif angkutan umum di suatu wilayah. Jadi untuk yang pertama itu ada struktur tarif. Untuk struktur tarif sendiri itu ada dua. Yang pertama tarif seragam dan tarif progresif. Tarif seragam adalah tarif yang tidak memperdulikan jarak, yang dimana baik jarak dekat maupun jarak jauh tarifnya tetap sama. Dan untuk tarif progresif, dia memperhatikan jarak, di mana semakin jauh jaraknya maka tarifnya juga akan semakin tinggi. Untuk teman bus, mereka menetapkan tarif yang seragam. Dalam penentuan tarif jasa angkutan, yang pertama ada tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan, yang di mana biaya operasional ini merupakan parameter penting dalam pengolahan kendaraan pada kondisi normal untuk satu tujuan tertentu. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, diperlukan kesesuaian antara besarnya tarif, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung sendiri itu ada penyusutan kendaraan produktif, gaji upah atau awak bus, kemudian bahan bakar minyak, bahan servis kendaraan, pemeriksaan, cuci mobil, STNK, dan KIR. Kemudian untuk biaya tidak langsung itu ada biaya pegawai selain awak bus dan biaya pengolahan. Selanjutnya untuk produksi pelayanan angkutan umum yang di mana ini adalah nilai rata-rata dari penumpang yang naik angkutan dalam setiap jam, yang di mana parameternya ini mempunyai tiga alternatif besaran yang dapat ditinjau. Yang pertama si trip, yaitu besaran yang menunjukkan jumlah tempat duduk trip yang tersedia dari satu pelayanan angkutan umum per satuan waktu. Kemudian penumpang kilometer, di mana penumpang kilometer ini merupakan besaran yang menunjukkan karakteristik penumpang yang terangkut dari satu pelayanan angkutan umum. Dan yang terakhir ada penumpang trip. Penumpang trip adalah besaran yang menunjukkan produksi pelayanan angkutan umum yang karakteristik perjalanan penumpang tidak dipresentasikan. Kemudian ada konsep ability to pay dan willingness to pay. Willingness to pay atau kesediaan membayar penumpang adalah kerelaan membayar dari pemakai atas imbalan terhadap suatu barang atau jasa yang dinikmati, yang dimana dipengaruhi oleh produksi jasa angkutan yang disediakan, kualitas dan kuantitas pelayanan, utilitas pemakai, dan pendapatan pemakai. Kemudian ada ability to pay atau ATP, yang dimana ini merupakan keterjangkauan dari ke penumpang untuk membayar atas imbalan terhadap suatu barang dan jasa, yang dimana ini dipengaruhi oleh pendapatan total keluarga, ukuran keluarga, dan intensitas perjalanan. Kemudian apa sih hubungan ATP dan WTP itu? Jika ATP lebih besar daripada WTP, maka ini menunjukkan kemampuan membayar penumpang lebih besar dari keinginannya untuk membayar. Sehingga pengguna mempunyai penghasilan yang relatif tinggi, tetapi nilai utilitas terhadap suatu produk dan pengguna, yang dimana pada kondisi ini disebut dengan choice riders. Sedangkan untuk ATP lebih kecil daripada WTP, ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar penumpang lebih rendah daripada kerelaan membayarnya. Hal ini apabila pengguna mempunyai penghasilan yang lebih rendah, tetapi nilai utilitas terhadap suatu produk sangat tinggi, sehingga keinginan pengguna untuk membayar cenderung lebih dipengaruhi utilitas pada kondisi yang disebut dengan captive riders. Kemudian yang terakhir ATP seimbang dengan WTP, yang di mana keterjangkauan membayar penumpang dan kerelaan membayar penumpang ini sama atau terjadi keseimbangan nilai utilitas pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar satu produk. Untuk implikasi hubungan ATP dan WTP terhadap kebijakan tarif yaitu yang pertama, karena WTP merupakan fungsi dan tingkat pelayanan, maka bila nilai ATP masih di bawah WTP, implikasinya masih dimungkinkan menaikkan tarif dengan konsekuensi perbaikan tingkat pelayanan. Kemudian, karena ATP merupakan fungsi dari kemampuan membayar, maka besaran tarif yang diberlakukan tidak boleh melebihi nilai ATP kelompok sasaran. Dan yang terakhir, intervensi atau campur tangan pemerintah dalam bentuk subsidi langsung atau silang dibutuhkan pada kondisi di mana besaran tarif yang berlaku lebih besar dari ATP, hingga didapat besaran tarif maksimum sama dengan nilai ATP. Jadi, itulah beberapa pertimbangan dalam menetapkan tarif angkutan umum yang berhasil saya temui.
Mungkin lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.